Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kalau kita melihat Roy Panci CS, rasanya saya pribadi ya kayak saya mau tempelin itu orang, apalagi kalau dia bicara menyela orang-orang yang dia temani bicara. Dia kan selalu nyelutup itu, sangat menjengkelkan. Jadi dulu itu Panci, sebelum Pak Jokowi melaporkan kasusnya ini, itu teriak-teriak. Jadi hampir setiap saat dia diwawancarai, ujungnya itu, kalau memang Jokowi merasa benar, silakan melapor. Melapor saja. Dan itu viral videonya, sahabat. Dan itulah kekuatan netizen. Karena dia up kembali pernyataan itu, dan dia akan bandingkan pada saat Roy Panci sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana ekspresinya dan bagaimana pernyataannya. Mau menangis. Mau menangis. Ternyata Pak Jokowi yang melaporkan saya ini dengan pasal 32, 35. Loh, kan kau yang minta. Begitu dilaporkan, nangis. Dan ujung-ujungnya tahu enggak, sahabat? Dia minta untuk diampuni oleh Pak Prabowo. Betapa kurang ajarnya ini Panci ini. Luar biasa memang. Nah, ini coba kita cek videonya, sahabat ya. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Saya, Jokowi Cinta 2, kamu itu jahat. Itu jahat. Nangis, ya gitu. Jadi artinya itu pasal yang ada. Ya 32, 35, dan tadi kami memprestasikan di dalam. Di situ sudah sebut praper, ya pra peradilan. Ada juga misalnya nanti tiba-tiba dilakukan, ya siapa tahu. Seperti kemarin kan ada abolisi, ada amnesti. Kalau amnesti kan harus dihukum dulu, itu atau ada abolisi, atau ada deponering. Yang paling menurut Anda paling berpotensi untuk kasus Anda? Tunggu tanggal mainnya. Jadi Panci ini tidak pernah menduga bahwa Pak Jokowi akan melaporkan dirinya. Karena kan memang selama ini Pak Jokowi tidak pernah melaporkan orang. Betapa dia dihina, dibilangi PKI, anak PKI. Macam-macam lah tuduhan yang disematkan ke Pak Jokowi. Tapi semua itu dia abaikan. Tetapi karena perilaku teroris ini memang sudah sangat memuncak, akhirnya Pak Jokowi juga melaporkannya. Dan apa yang terjadi itulah yang kita lihat videonya tadi. Bagaimana dia dengan sangat penuh semangat dulu mengkapitalisasi untuk dilaporkan. Begitu dia dilaporkan, ngeyel, keberatan. Semua apa? Apalagi dengan pasal 32, 35. Saya yakin, saya pun kalau misalnya saya yang melaporkan Panci ini, misalnya saya ya, pasti juga saya akan gunakan pasal yang paling maksimal. Kalau perlu sampai membusuk di penjara. Akhirnya kan apa yang terjadi, sahabat? Pada akhirnya kan dia berharap untuk diberi abolisi, amnesti, atau bahkan deponering. Kasihan sekali ini Panci ini semua ini. Tapi yakinlah bahwa dengan seluruh daftar dosa yang dia lakukan, tidak akan mungkin dia lepas. Tidak akan mungkin dia lepas. Sekalipun saya juga tahu bahwa isu ini tidak akan pernah berhenti terus. Apakah isu ini tetap akan dipertahankan sekalipun Panci sudah di penjara, atau akan ada isu lain yang digunakan lagi untuk menghajar Pak Jokowi? Kenapa? Karena memang ini untuk kepentingan bagaimana mendegradasi saja Pak Jokowi. Intinya ini agenda 2029. Dan saya punya keyakinan selain orang yang di luar kekuasaan hari ini, termasuk banyak tokoh-tokoh, ada tokoh-tokoh yang di dalam lingkaran kekuasaan juga yang ikut bermain. Salah satu contohnya misalnya Demokrat, yang sudah jor-joran kadernya itu bicara soal ijazah Pak Jokowi. Nah, targetnya apa? Mereka bisa berdalih bahwa Pak Prabowo tetap presiden, tapi sampai hari ini hanya satu partai yang ada dalam lingkaran kekuasaan yang berani terang-terangan mengatakan Prabowo Gibran 2009, yaitu PSI. Tapi yang lainnya sampai hari ini belum ada, termasuk Gerindra sendiri kan belum pernah mengeluarkan pernyataan.
Nah, boleh jadi ada juga orang Gerindra sebenarnya yang bermain di kasus ini. Apa kita tahu kan nih, toh? Kalau Demokrat iyalah, PDIP iyalah, tapi partai-partai lain yang menginginkan ketua-ketua umumnya untuk menjadi wapres. Dan itu tidak salah sebenarnya, cuma yang menurut saya keliru karena isunya remeh-temeh soal ijazah. Dan ini mengorbankan orang. Kasihan sekali ini Kodong Panci ini, luar biasa. Dia sudah seperti orang stres, orang gila. Dimanapun televisi saya lihat dia diwawancarai atau dia debat, pasti tampilannya itu sudah seperti orang stres. Bahkan pernah duduk bersila seolah-olah sebagai penjual obat ya, dia bermain drama di situ. Itu kan sudah sangat kasihan sekali itu. Padahal menurut informasi bahwa orang ini bangsawan katanya, bangsawan Yogyakarta ya. KRT kan dia ini. Kanjeng Raden Tumenggung. Cuma anda tahu juga kenapa ada bangsawan berperilaku seperti ini. Saya curiga juga ini kebangsawanannya ini ditempel. Mohon maaf ya, kita tidak dalam konteks membahas itu. Tapi tidak berbanding lurus lah dengan perilakunya, itu yang saya maksudkan. Artinya ini contoh bangsawan yang tidak beres. Kan memang dari dulu juga itu kan memang begitu. Ada bangsawan memang yang kadang-kadang memilih jalur kiri, bahkan melawan saudaranya sendiri, merebut kekuasaan saudaranya sendiri. Itu banyak yang begitu, yang berpikiran aneh. Ya mungkin salah satunya ini ya turunannya ini si Roy Panci ini sahabat ya. Jadi seperti itulah situasinya sahabat. Memang agenda yang paling mereka kejar ini 2029. Jangan berpikir bahwa ini persoalan hukum, tidak ada itu. Ini murni memang untuk kekuasaan. Jadi mereka-mereka yang pernah kecewa dengan Pak Jokowi inilah yang dijadikan alat. Muncullah di situ Dr. Tipa, muncullah di situ Rismon Sianipar. Nah, Rismon Sianipar ini roning ini menurut saya, tidak jelas latar belakangnya. Kalau yang lain kan jelas. Dr. Tipa ini konon ceritanya dia juga mantan aktivis HTI sama Husinuding. Kalau Panci ya sudahlah, orang yang tidak pernah terrekrut dalam kekuasaan selama periode Pak Jokowi. Jadi wajar dia muncak-muncak seperti ini. Karena dia juga merasa dekat dengan Pak Jokowi tapi tidak digunakan. Nah, selain itu kalau Refli Harun ya memang pecatan kan, jelas sekali dia pecatan BUMN, 2 kali komisaris kan dipecat. Jadi memang sakit hatinya itu sangat akut sahabat. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.